Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaweni Tias dari Prodi Pendidikan semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait keadaan perekonomian masa Orde Lama yang pembahasannya terdiri dari keadaan perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama, kemudian tokoh-tokohnya, dan solusi penyelesaian masalah ekonomi pada masa Orde Lama. Baik teman-teman, langsung saja kita simak video kali ini. Selamat menyaksikan. Masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai keadaan perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Orde Lama atau dikenal juga sebagai demokrasi terpimpin masa pemerintahan Soekarno telah berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1967. Yang pada masa itu Soekarno telah menetapkan beberapa kebijakan perekonomian, yaitu diantaranya 1. Nasional Bank Java menjadi Bank Indonesia, lalu mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga, berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor impor, serta beberapa kebijakan lainnya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Demokrasi terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin saat itu. Akibatnya, dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang pada akhirnya cenderung berjalan melalui sistem etatisme. Sistem etatisme ini sendiri telah dinaungi pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berisikan bahwa negara sebagai pengembangan, pertumbuhan, keamanan, kepentingan rakyat, serta mengangkat martabat. Namun, sistem etatisme ini malah melenceng, sebab dalam sistem ini negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan, serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Setelah kita memahami bagaimana perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan tokoh-tokoh Indonesia yang berperan penting pada masa perekonomian Orde Lama. Tokoh-tokoh tersebut terbentuk dalam 6 kabinet yang terdiri dari 1. Kabinet Hatta, kemudian yang kedua ada Kabinet Natsir, yang ketiga ada Kabinet Sukiman, yang keempat Kabinet Muldoko, yang kelima ada Kabinet Burhanuddin, dan yang terakhir ada Kabinet Ali. Akhirnya kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai solusi penyelesaian masalah ekonomi pada masa Orde Lama. Solusi yang pertama yaitu adanya program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Soeharto pada bulan Juli 1946. Lalu menembus blokade dengan diplomasi beras ke India. Indonesia telah menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton, sedangkan India telah menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia. Kemudian solusi yang ketiga yaitu Kasimo Plan. Kasimo Plan sendiri merupakan usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Yang terakhir, adanya Konferensi Ekonomi Februari tahun 1946 dengan tujuan dapat menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Berakhir sudah video kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.